Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya wujud as-sayyid. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, futihat abwabul jinan, wa ghulqat abwabun nar, wa syubsiyatis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah bahagiakan kita menikmati hidangan hidayah Allah, salat di awal waktu berjamaah di masjid di bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa berikan karunia, kekuatan lahir dan batin melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kita diberikan karunia dari Allah kebahagiaan dengan ridhonya dan surganya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul mukarramun, para ulama, imam masjid, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Nurul Faizin, sahabat-sahabat kufilah, Agus, Khalid, seluruhnya jemaah rahimahullah. Alhamdulillah, tema hari ini tentang keistimewaan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena itu disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Dari 12 bulan dalam bulan Hijriah, Ramadan dipilih oleh Allah. Kenapa? Pertama, karena Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran pertama kali di bulan suci Ramadan. Jelas Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an. Karena itu Rasulullah SAW selama Ramadan selalu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan Imam Syafi'i itu sampai menghatamkan Al-Quran 60 kali setiap Ramadan. Saya tanya Bapak Ibu, di sini jamaah Nurul Faizin sudah berapa kali hatam Quran? Alhamdulillah, ada yang 3 juz. Juz apa Pak Ustaz? Juz Al-Bukat, juz Melon. Ya Pak ya. Iqra'ul Qur'an ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran memberikan syafaat. Apalagi Ramadan, bulan Quran, syahrul Quran. Ya, target khatam itu sebenarnya bagian dari penyemangat fasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin di bulan lain kita susah khatam Quran. Nah, Ramadan manfaatkan.
3 huruf dalam hadis, maka mendapatkan 30 pahala, 30 kebaikan. Bayangkan kalau Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam sebuah riwayat, itu sudah begitu banyak pahalanya. Karena itu manfaatkan Ramadan ini. Kita berinteraksi dari Al-Quran, mulai dari kita membacanya, kemudian kita memahami, kalau bisa hatam Quran dan hatam terjemahan Quran. Ya, kita mulai meningkat begitu. Karena la qira'ata illa bitadabbur. Tidak dianggap qira'ah kecuali dengan tadabbur, pemahaman. Kita mulai baca terjemahan, minimal terjemahannya dulu aja. Baru setelah itu tafsirnya, lalu penghayatan dan pengamalan Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, keistimewaan Ramadan, di mana ada, kalau kita bisa meraihnya, maka mendapatkan pahala yang hanya kepada umat Rasulullah SAW, yaitu 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan, Lailatul Qadar. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ini bagian daripada hadiah Allah kepada umat Rasulullah. Umat-umat lain kan umurnya panjang-panjang. Nabi Adam berapa ribu tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi-Nabi yang lain panjang-panjang umurnya. Sedangkan Rasulullah sendiri 63 tahun. Rasa-rasanya jarang orang yang umurnya 83 tahun, kan jarang kan? Ada memang, tapi jarang. Tapi ketika kita di bulan masuk Ramadan, kita berlomba untuk meraih tamu istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Dan memang dalam sejarah membuktikan bahwa peristiwa besar itu terjadi selalu di malam hari. Ya, nuzul Quran terjadi di malam hari ketika Rasulullah berada di Gua Hira menerima perintah. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Isra Mi'raj juga terjadi di malam hari. Lailatul Qadar di malam hari. Kalau Isra Mi'raj, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila, artinya wanita. Jangan sujud Pak lagi puasa. Wanita yang gemar bangun sholat malam, itu wanita malam jabla. Itu gak jauh dari kampung saya, Parung. Jamaah rahimakumullah sayyidina sa'iman. Karena itulah akhir Ramadan ini puncak ibadah. Tapi anehnya di masyarakat kita, ya, akhir Ramadan ini bukan makin semangat, makin kendor ibadah. Semangatnya bukan ibadah, semangatnya mudik, bikin kue, pakaian baru, sibuk dengan persiapan lebaran. Lupa konsentrasi ibadah, mulai buyar. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada istri dan keluarga sahabat dan sekitar umatnya untuk mengencangkan ikat pinggang akhir Ramadan. Kenapa? Karena disitulah saat untuk meraih Lailatul Qadar. Di akhir Ramadan 20 sampai 29. Ya. Cuma ada yang bingung, Ustaz, 21 itu apakah 21 menurut Muhammadiyah apa pemerintah? Wallahu a'lam. Itu kan bagian dari istihad. Ya, pokoknya tanggal 20 sampai 29 pokoknya terus ibadah. Ya, jangan sampai kita tidak meraih Lailatul Qadar karena sudah buyar konsentrasi ibadah. Yang akhirnya karena konsentrasinya mudik, pulang kampung, konsentrasi makanan, pakaian, akhirnya bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar yang didapati. Nauzubillahi min dzalik. Yuk kita raih itu, semangat. Ya, jangan seperti sepak bola, babak penyisihan. Ya namanya babak penyisihan, semuanya main. Ya kan ya, 10 awal Ramadan.
pertengahan Ramadan babak semifinal mulai sedikit tuh, namanya juga sudah mulai berguguran, tim-tim mulai pada kalah. Yang tadinya sholatnya karena mertua, sholat tarawihnya karena guru, karena teman, karena tetangga, karena orang tua, mulai itu udah mulai baca Quran pun sudah jarang. Nanti puncaknya akhir Ramadan apalagi, namanya juga babak final. Ya, babak final itu kan tim yang favorit, tim yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang tim terbaik, bisa meraih Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, Ramadan istimewa karena di bulan ini di mana setiap ibadah berlipat ganda pahala. Setiap doa dikabulkan oleh Allah. Setiap dosa diampuni oleh Allah. Ya, manfaatkanlah Ramadan ini. Ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib. Tarawih, tahajud, witir, duha sama dengan pahalanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pahalanya sama dengan ibadah 70 kali dibandingkan di luar bulan Ramadan. Sedekah pahalanya dengan zakat, umroh pahalanya sama dengan haji, karena begitu besar bonus pahala yang Allah berikan. Doa mustajab, bahkan ayat tentang perintah doa pun itu diambil dari ayat-ayat puasa. Al-Baqarah 183 kewajiban berpuasa, 184 itu orang-orang yang diberikan keringanan, ya, rukhsah karena sakit dan sebagainya untuk tidak berpuasa. 185 turunnya Al-Qur'an. 186 perintah doa. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Makanya kan itu manfaatkan doa, bulan doa, apalagi saat-saat yang luar biasa, saat-saat sepertiga malam, ya, setelah kita sahur, tahajud, doa. Ada yang nanya, Ustaz, saya kan sudah witir, apakah tetap tahajud? Iya. Yang tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Bolehkah witir nanti setelah tahajud? Boleh. Sebab caranya ada 2, cara Abu Bakar apa cara Umar. Kalau Abu Bakar itu sebelum tidur, kalau Umar setelah selesai seluruh ibadah sunnah ditutup dengan witir sebelum subuh. Yang mana yang terbaik? Dua-duanya baik. Ketika ditanya Rasulullah, hai Abu Bakar, kenapa kamu sholat witirnya sebelum tidur? Ya Rasul, saya khawatir saya kebablasan, tidak bangun nanti. Oh, bagus. Kenapa kau Umar sholat witirnya selesai seluruh ibadah baru sholat witir sebelum subuh? Karena saya yakin Allah akan bangunkan saya dan saya akan witir nanti setelah selesai rangkaian ibadah. Nah, itu yang tidak boleh 2 kali witir. Habis tarawih witir, habis tahajud witir lagi, nggak boleh. Yang tadi 3 tambah 3 jadi 6, jadi bukan witir lagi kan? Gitu Pak. Ini caranya. Nah, inilah pentingnya dengan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, ya. Pahala berlipat ganda, doa mustajab sepertiga malam. Kapan lagi doa mustajab Ramadan? Selama kita puasa mustajab. Nih mulai subuh sampai terus maghrib, apalagi ketika orang sibuk nungguin maghrib, nungguin beduk, kita banyakin doa. Detik-detik berbuka puasa, ada yang sibuk dengan lontongnya, dengan gorengannya, dengan kolaknya, dengan esnya. Kita sibuk dengan doa, ya Pak ya, ya Bu ya. Doa sebelum buka puasa itu mustajab. Manfaatkan apa hajat kita hari ini itu, kita minta kepada Allah. Yang penting doa itu jangan untuk dunia doang. Ada orang mintanya dunia doang, dia dapat tapi rugi. Makanya Allah ngajari langsung, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu merangkum semua doa, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya Pak ya.
manfaatkan doa. Apa hajat kita hari ini menjelang buka bersama keluarga, anak, istri? Yuk kita angkat kedua tangan. Dua tangan itu yang sunnah itu begini, antara gimana? Ini ada jari, ada garis kan? Satukan garis itu begitu. Satukan garis tangan kita dengan tangan kanan dan kiri begitu. Kita doa. Ya, setelah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sholawat kepada Rasulullah, apa hajat kita? Sampaikan kepada Allah. Aminkan ya, aminkan ya. Istri asal mustajab tuh. Baru berbuka puasa, baru Allah kasih atau jodoh itu banyak riwayat tentang doa. Yang penting manfaatkan saat mustajab doa. Apalagi keistimewaan Ramadan, di mana idza jaa Ramadan futihat abwaabus sama, apabila datang bulan Ramadan dibukakan seluas-luasnya pintu langit. Riwayat lain pintu surga dibukakan seluas-luasnya. Makanya manfaatkan, masya Allah. Apalagi bulikat ababuna, ditutup serapat-rapat ke pintu neraka. Wasubsidati syayatin, dirantai, dibelenggu setan-setan. Ada yang nanya, Ustaz, itu yang rantai siapa? Rantainya pakai apa? Maksud kalimat subsidati syayatin adalah orang yang melaksanakan puasa, setan sulit menggoda orang yang melaksanakan puasa. Makanya setan dirantai dengan puasa kita, dibelenggu dengan puasa kita. Nah itulah ya keistimewaan bulan Ramadan. Karena itu kita manfaatkan dengan benar-benar. Kemudian apalagi keistimewaan Ramadan, kita diwajibkan puasa. Dan puasa itu istimewa banget. Ya, pertama puasa itu ibadah sirriyah. Ibadah sirri, ibadah yang tersembunyi, yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Inilah ibadah yang mengajarkan keikhlasan. Kalau ibadah lain biasanya Bapak Ibu jamaah rahimahumullah itu mudah terjangkit penyakit riya, pamer, ingin dilihat oleh orang lain, sholat. Kalau sendiri bacaannya qul inna a'tayna. Ada mertua disuruh jadi imam kan malu. Akhirnya dibaca Al-Kafirun. Karena mertua Al-Kafirun gak selesai-selesai setengah jam. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatu, wala antum abiduna ma'abud. Itu begitu aja gak selesai-selesai. Akhirnya mertua di belakang kesel juga, ini mantu gua sholat gua gak selesai-selesai. Laku dinunggu. Masih bingung juga, akhirnya waladhdallin. Auzubillahi min dzalik. Ini salatnya pamer. Mudah terjadi pamer ibadah. Sedekah apalagi? Ya, pamer ibadah sedekah enggak disebut namanya, hamba Allah. Ngomong ke temannya, itu yang hamba Allah kan gua. Sama aja bohongnya. Nah, pamer ibadah. Ya, haji apalagi ibadah haji. Kalau di kampung tuh sekampung tahu kita melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau puasa siapa yang tahu? Jangankan orang lain, keluarga kita bisa bohongi istri, suami kita pura-pura masuk kamar mandi misalnya. Ya, masuk kamar nggak ada yang tahu, kita bisa makan, bisa minum, ibadah sirriyah tidak ada yang tahu. Kita lagi berwudu di samping kita, ya kan, zuhur nanti nih, sholat zuhur, lalu kita pura-pura ketika berkumur 3 kali, yang keluar cuma sekali. Nah, nggak ada yang tahu ibadah sirriyah. Apa ini? Mengajarkan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidak aku perintahkan dalam melaksanakan ibadah kecuali ikhlas, kholas murni, kholas bersih murni. Makanya ada nama surah Al-Ikhlas, surah yang tidak ada kalimat ikhlas di situ. Itulah orang yang tauhidnya murni. Dan puasa mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Insya Allah ya Rahman
Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman. Sayangi kami ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman. Jadikan semua kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas ya Allah. Murnikan tauhid kami ya Allah. Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian keistimewaan puasa yang berikutnya, keistimewaan Ramadan adalah ibadah puasa itu. Tapi harus diingat Bapak Ibu, ibadah puasa itu ada 3 tingkatan. Nah, kita belajar nih namanya asrar sosial, rahasia puasa. Agar puasa kita itu bukan hanya menahan makan minum saja. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul awam, puasa orang awam, puasa kebanyakan. Siapa ini? Orang yang melaksanakan puasa hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri di siang hari Ramadan, hanya menahan fisiknya saja. Ya, dia benar-benar puasa secara fikih sah puasanya, karena dia tidak makan, karena dia tidak minum, karena dia tidak hubungan suami istri siang hari Ramadan. Kan dalam fikih kan itu kan, yang menahan makan, minum, hubungan suami istri siang hari Ramadan dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau tidak sengaja makan minum nggak sengaja nggak batal. Hubungan suami istri siang hari Ramadan nggak sengaja nggak mungkin. Ya, itu puasa awal tuh. Mulutnya tidak puasa, tangannya tidak puasa, tingkatan awal. Ini yang disindir, yang Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamu ilal juwal atas. Berapa banyak orang melaksanakan puasa tidak ada hasilnya, hanya dapat lapar dan hanya dapat haus saja. Dia puasa sah, iya sah, karena dia menahan dari membatalkan puasa, tapi tidak mendapatkan pahala atau pahala yang berkurang karena dia tidak menahan matanya, menahan telinganya, menahan mulutnya, tangan dan kakinya. Puasa awal ini kalau anak-anak sih boleh, tapi kalau bisa jangan kita ya. Yang kedua, ini tingkatan yang kedua, ini lebih baik dari yang pertama. Apa itu? Shaumul khusus, puasa tingkatan orang yang khusus. Dia mampu menahan dari yang membatalkan puasa dan juga mampu menahan dari membatalkan pahala puasa. Apa bedanya Bapak Ibu rahimahumullah? Menahan membatalkan puasa itu hanya fikih, sifatnya jasmani, fisik. Itu hanya menentukan sah tidaknya puasa. Kalau yang menahan membatalkan puasa itu adalah yang mampu menahan dari pahala puasa. Artinya kalau kita langgar, pahalanya berkurang, atau bisa jadi puasa kita tidak berpahala, hanya sekedar gugur kewajiban. Apa saja? Yaitu panca indera berpuasa, tingkatan khusus nih, zahir dan batin. Dalam hadis khamsun ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi kurang pahalanya. Pertama, dusta, bohong. Inilah saat yang tepat ibu-ibu untuk menanya kepada suami ibu di siang hari Ramadan. Bang, ada apa mah? Ini kan kita puasa. Iya benar. Saya mau tanya apa? Adakah
adakah selama ini yang kau sembunyikan selain aku? Suaminya cerdas karena dia sudah ngaji di Masjid Nurul Fahajin. Insya Allah mah nanti saya jawab setelah duduk maghrib berbunyi. Karena dia tahu kalau langsung dijawab pahalanya tidak ada. Tuh bohong. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu, nih maaf nih ya ada tukang kredit datang bilang kepada anak, bilang nanti mama nggak ada. Udah bohong, ngajarin anak bohong lagi. Nah hati-hati. Negeri kita ini kan luar biasa kan ya. Kadang-kadang kita ini waktu kemarin itu seringkali dibohongin, dan kadang-kadang itu juga yang kita pilih yang suka bohong. Nah ini bisa begitu ya. Ya Allah ya Rabbal. Jangan ya. Nah bohong. Yang kedua, pahala berkurang, puasanya mungkin sah, tapi pahalanya nggak ada, berkurang minimal. Ghibah, gosip, ngerumpi. Nah ini Bu, ini kerjaan bapak-bapak biasanya Bu, yang membicarakan aib orang lain, kumpul di arisan, nunggu anak sekolah, itu bapak-bapak sukanya ngerumpi Bu. Ya, ngerumpi ustadznya, gurunya lagi ngaji, itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan sepak bola, mancing ya, futsal ya. Bu ya, tuh hati-hati nih. Ini jangankan kita puasa, enggak puasa aja. Dalam Al-Quran surah Hujurat ayat 2 ayat belah ba'akhi baitan fakarihtu, itu sama dengan makan bangkai saudara sendiri, saking besar banget pahalanya. Ghibah ya, ghibah, hati-hati nih ghibahnya. Masya Allah, apalagi puasa, pahalanya gak ada. Ketiga, puasanya sah, gak makan gak minum, tapi dia melakukan namanya namimah, adu domba, provokator, pelakor. Nah sekarang lagi ramai ya, pelakor tuh. Ya Allah ya Rabbana, merusak rumah tangga orang lain, memprovokasi orang lain, tukang kompor ya, yang merusak keharmonisan antar kita, antar keluarga. Allah Akbar. Gara-gara beda pilihan kemarin pilpres, pileg, lalu dipanas-panasin akhirnya. Ya Pak ya Bu ya. Nah ini hati-hati. Ini juga membatalkan pahala dari puasa. Yang keempat, membatalkan pahala puasa apa? Yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Mudah menggunakan kalimat Allah dalam sumpahnya, padahal nggak benar. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, kalau saya jadi pemimpin, saya tidak akan korupsi. Setelah jadi pemimpin lupa dengan janjinya. Demi Allah, dosa yang paling besar. Ketika di persidangan pengadilan, demi Allah saya akan mengucapkan apa yang terjadi, tapi dia lupa dengan sumpahnya. Hati-hati, pahalanya gak ada. Pedagang yang apa namanya itu, yang tawar menawar. Ya, Pak Bu, ini berapa harganya? 100.000. Oh, modalnya aja kurang katanya. Demi Allah modalnya, nah, kalimat demi Allah tuh, modalnya aja kurang. Nah, pahalanya gak ada. Sumpah palsu. Hati-hati nih ya, jangan sampai kita melakukan sumpah palsu. Apalagi pahala yang berkurang, pahalanya gak ada dalam puasa kita, yaitu nazrah bisahwat, melihat dengan syahwat. Apalagi sekarang zaman media sosial yang begitu banyak, ya kan ya, YouTube, Instagram, ya, Twitter, Telegram, macam-macam tuh. Lagi enak-enakan, habis baca Quran, sekali-kali pasang status, lagi buka, ya Allah, ya Rabbana, keterusan. Nah itu tuh, keterusan itu tuh, ya, melihat yang tidak pantas, ya. Nah ini nih, hati-hati nih, pahala berkurang. Nah karena itu puasa khusus ini minimal kita dapat nilai. Jangan sampai tingkatan puasa kita tingkatan yang terbawah, standarnya awam. Kita meningkat puasa lahir dan batin, mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa,
berpuasa, kaki berpuasa. Apalagi yang paling tinggi ini, tingkatan yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali namanya shaumul khusus fil khusus dengan khusus lagi. Apa itu? VIP, tingkatan waliullah. Udah mampu menahan dari membatalkan puasa, mampu menahan dari pahala puasa, hatinya ikut berpuasa. Contoh sederhana, orang yang tingkatan ini, dia siang hari terbesit hatinya, buka puasa enaknya pakai es kelapa, baru terbesit hatinya, itu udah merasa puasanya batal. Artinya sudah mikirin dunia, sudah lupa Allah, lupa akhirat, baru sekian detik mikirin itu pahalanya udah gak ada tuh. Dia merasa itu tingkatan khusus dia khusus. Nah ini mah kita susah ya, tingkatan Nabi, tingkatan wali Allah, kekasih Allah. Tapi bukan mustahil kalau orang bersungguh-sungguh bisa melakukan ini. Wah hebat dia, khusus dia khusus VIP. Mungkin ya hamba-hamba Allah yang terpilih, hatinya terpaut hanya kepada Allah. Ya, semuanya hatinya itu tidak istilahnya sudah luar biasa dengan Allah, itu dekatnya luar biasa sehingga sudah lupa dengan dunia gitu. Masya Allah. Nah, ini tingkatan puasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa hikmah manfaat dari puasa? Terakhir pas waktu subuh mudah-mudahan. Pertama, dengan puasa kita menjadi hamba Allah yang sabar, tahan uji, ulet. Ya, benar ya? Mungkin sulit kita menjadi hamba Allah yang sabar kalau tidak ada ibadah puasa. Kenapa? Karena sabar itu pahalanya melebihi pahala dari sholat berjamaah, dari infak sedekah. Pahalanya apa kata Allah? Kalau sholat berjamaah 27 kali lipat, sedekah infak 700 kali lipat. Pahala sabar apa? Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba Allah yang sabar Allah berikan pahala unlimited, tidak ada hitungannya. Pahala yang tidak terbatas, pahala sabar. Dan sabar diraih dengan puasa. Kalau ibadah lain mungkin sulit kita melatih kesabaran, tapi sabar itu dilatih dengan puasa. Menahan lapar, haus, ya kan, yang berat itu. Menahan emosi, berat itu. Sabar itu kan ada 3 dalam taat, menjalankan perintah Allah itu perlu kesabaran. Dalam menjauhi larangan Allah perlu kesabaran. Dalam menghadapi masalah hidup, musibah perlu sabar. Dan sabar itu didapati dengan kita melaksanakan puasa. Manfaatnya itu. Ya Allah ya Rabbana, ini ngomong enak nih, Ustaz sendiri susah. Makanya melatih kita kesabaran dengan puasa ini. Sabar. Apalagi sekarang serba naik, ekonomi meroket. Ya Bu, ya bukan? Ya sembako naik, ya beras naik, listrik naik, pulang kampung, jalan tol naik, ya suami naik. Nah itu serba naik ini, makanya berat, perlu kesabaran. Ya sabar. Lalu yang kedua hikmah puasa, ketika kita puasa kita kan dilaparkan, kita kan dihauskan, benar Bu? Tapi rohani kita sedang dikenyangkan, hati kita sedang dikenyangkan oleh Allah. Lapar, haus, dilaparkan, dihauskan, rohani dikenyangkan. Apa yang terjadi lewat puasa? Terjadi perohanian jasmani. Rohani menguasai jasmani. Nah, kalau bahasa almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Ilham namanya iman menguasai nafsu, pengimanan nafsu. Nafsu dikendalikan oleh iman. Kalau ini terjadi,
kedudukan kita nih sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat punya nafsu, nggak punya nafsu, kita punya nafsu, tapi nafsu kita kendalikan. Maka kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat. Kebalikannya, kalau orang tidak puasa atau puasanya hanya menahan makan minum saja, ya, tidak menahan dari yang tadi saya jelasin di awal, maka kebalikannya, rohaninya dikuasai oleh jasmani, nafsunya menguasai iman. Kalau ini terjadi, nauzubillah, manusia sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Al-A'raf 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin al-arda wattaba'a hawa. Kami Allah menghendaki manusia tinggi derajat dengan Quran dan Sunnah, tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya. Mereka itu bagaikan anjing. Nauzubillah. Al-A'raf 179. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya jangan aneh, banyak orang manusia sama dengan binatang. Nih, istilah kebinatangan itu banyak. Laki-laki mempermainkan wanita, buaya darat. Wanita jual diri, kupu-kupu malam. Wanita laki-laki satu rumah tanpa ikatan nikah, kumpul kebo. Padahal yang kumpul manusia. Nauzubillah, kumpul kebo. Yang ditangkap KPK namanya apa? Tikus, gurita, monyet, binatang. Ada musang berbulu domba, ada kambing hitam, adu domba, binatang. Kenapa bisa binatang? Karena nafsunya lebih mendominasi dari imannya, jasmaninya lebih dikenyangkan daripada rohaninya. Makanya seperti binatang. Nauzubillahi min dzalik. Makanya banyak di antara kita kan habis Idul Fitri rame-rame ke Ragunan, rame-rame ke Taman Safari. Itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka halal bihalal minal aidin wal faidin. Auzubillah. Nah, dengan puasa iman menguasai nafsu, dengan puasa rohani menguasai jasmani, insya Allah. Yang berikutnya, dengan puasa kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Tadi sudah diajarkan ikhlas, karena ibadah siriyah, dan ikhlas itu puncaknya amal. Kullun nas halqa ilal alimun. Semua manusia rugi kecuali yang ngaji. Kita ngaji alhamdulillah udah gak rugi. Tapi kata Rasulullah, wa qul alimul halqa ilal amilun. Semua yang ngaji, yang berilmu rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya. Tapi kata Rasulullah, wa qul alimul halqa ilal amilun mukhlisun. Semua yang mengamalkan ilmu itu pun masih rugi kecuali hamba Allah yang ikhlas. Puasa mengajarkan kita ikhlas. Ikhlas itu ada 3. Pertama, ikhlas niat. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dengan niat. Niat, luruskan niat. Nah, kita malah diajarkan oleh ulama supaya kita luruskan niat. Ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Ikhlas niat. Yang kedua, ikhlas amal. Amalnya tidak riya, pamer. Amalnya tidak sum'ah, ini dengar. Amalnya tidak ujub, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci. Hilang tuh penyakit riya, sum'ah, ujub. Ikhlas amal. Yang ketiga, ikhlas hasil. Nah, ikhlas hasil ini terakhir Bapak Ibu. Kalau ikhlas niat di awal mungkin kita masih bisa, yang kedua makin bisa, yang ketiga nih
Ini setan ini cerdas supaya hasilnya nggak ikhlas. Contoh, ada orang yang menyantuni anak yatim. Anak yatim itu dibiayai semua biaya sekolahnya, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, pesantren, kuliah, S1, S2, S3. Jadi orang besar tuh anak yatim. Lalu anak yatim yang tadi udah hebat tadi udah jadi dokter melupakan orang yang membiayainya. Orang biaya itu awalnya niatnya karena Allah. Ya, amalnya dari dia nggak semua terwujud. Karena dikecewakan oleh anak yatim tadi, akhirnya dia ngomong, kalau bukan karena gua lu gak bakal jadi orang hebat. Begitu tuh, awalnya ikhlas, niatnya ikhlas, amalnya tidak semua ujung. Akhirnya ngomong begitu, hangus tuh pahalanya nggak ada. Dia bangun masjid dari uang pribadi dia. Luar biasa, dan niatnya karena Allah, amalnya nggak semua ujung. Setelah masjid jadi, masyarakat situ nggak mengangkat dia menjadi DKM misalnya. Lalu dia pidato, kalau bukan karena gue di masjid nggak ada. Nah, hati-hati nih, hangus tuh, habis tuh nilai dia dapat nol besar di hadapan Allah. Ikhlas hasil. Nah, puasa ini menanamkan kita keikhlasan. Dengan puasa menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Allahu Akbar. Terakhir, puasa itu membentuk kita ada rasa kepedulian kepada fakir miskin, fuqara, masakin, duafa, anak yatim, orang-orang yang susah-susah. Apalagi di negeri kita ini anak-anak yang susah, orang yang miskin makin hari makin bertambah. Kita dilaparkan, dihauskan, kita merasakan. Kalau apalagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, Allah Akbar. Kita puasa lapar haus, tapi bukanya ada, makanan ada, minuman ada, yang kita inginkan asal mau kita beli. Tapi di sana Allah Akbar, merasakan itu dengan puasa. Islam itu agama aman, tidak perlu misalnya ada seminar tentang bagaimana supaya kita peduli dengan orang miskin, orang-orang yang lapar, ya kan ya? Nggak peduli. Nggak ada seminar tidak membentuk orang menjadi rasa peduli. Simposium tidak membentuk orang bisa peduli. Tapi kita langsung laksanakan, maka ada rasa empati, simpati kepada orang-orang yang susah lewat puasa yang kita laksanakan. Kemudian sebelum doa, puasa itu membuat kita sehat. Jadi tidak pernah kita mendengar umat Islam mati karena puasa. Ada nggak Pak? Ada berita di media sosial, di TV nasional, seluruh umat Islam gara-gara puasa meninggal dunia. Nggak ada. Kenapa? Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Dengan puasa detoksifikasi racun dalam diri kita hilang. Sama dengan mesin motor, mobil, mesin itu kalau bekerja terus menerus, lama-lama turun mesin, lama-lama tidak bisa dipakai. Ini tubuh kita ini bekerja terus menerus. Allah laparkan, hauskan selama sebulan, terjadi pembersihan racun-racun, detoksifikasi, sumu tasihu. Semoga tausiah kuliah subuh hari ini menjadikan kita hamba Allah yang bisa menikmati puasa, dan kita menjadi hamba Allah yang diterima puasa kita, hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang peduli, dan kita menjadi sehat walafiat dengan puasa yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Ujung-ujungnya kita kembali kepada fitrah yang disebut dengan minal aidin wal faizin, sebagaimana nama masjid ini, Nurul Faizin, cahaya kemenangan. Kita menang melawan hawa nafsu insya Allah bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.